Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wassalam ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Taklim An-Nur, alhamdulillah sudah berjumpa lagi. Mohon maaf tadi saya ada kendala teknis, tapi kita sudah berjumpa. Hari ini melanjutkan tema yang baru, yaitu temanya adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Saya pernah dengar dari Habib juga bahwa kalau kita ingin berdoa dikabulkan sama Allah, kita nggak boleh membawa kekotoran ya, Bib ya? Ya. Ya, itu kalau nggak salah di 5 pertemuan yang lalu. Nah, mungkin kita akan belajar taksfiyatun nafs yang akan dibawakan oleh Habib Husin Mulakala. Tafadhol, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisanil jami'a fi hadratil wasi'ah. Salatan tumidu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Taklim An-Nur. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sebagaimana beberapa tulisan-tulisan yang disebut oleh para aulia usholihin, dikatakan di dalam buku Maulid Syamsul Durar, dikatakan mengenai bagaimana caranya menghadap Allah, yaitu dengan hati yang bersih. Ya, faqad hudiya ila siratil mustaqim. Sebelumnya disebut di dalam buku Maulid Allah menyebutkan, kalau kalian menghadap Allah, hadapkanlah dengan hati yang bersih. Kalau Anda sudah hatinya bersih, maka silakan lewat siratal mustaqim dengan lancar. Itu disebut di dalam buku Maulid Syamsul Durar. Demikian juga ada 2 di dalam buku Maulid itu yang menyebutkan mengenai bagaimana manusia itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beberapa banyak manusia di muka bumi ini. Mereka mencoba-coba mencari-cari. Tetapi kita umat Islam sudah dikasih pedoman oleh Allah bahwa kalian mencari Allah dengan hati yang bersih. Biqalbin salim. Faqad hudiya ila siratin mustaqim. Carilah dengan hati yang bersih. Sebab Allah itu suci. Allah mencintai kesucian. Ya, ingat, tidak mungkin kita menghadap Allah dengan hati yang kotor. Kebersihan hati inilah yang diharapkan. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Berapa banyak orang-orang mencoba kehidupan dengan cara bebas. Sebebas-bebasnya. Seperti kita pernah dengar tahun-tahun 67, 68. Bagaimana hidup bebas atau yang disebut oleh kalangan hipis. Mereka tidak mau diatur, mereka hidup seenak dirinya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi mereka kesepian, mereka merasa tidak mendapatkan hidup yang diinginkan. Ini yang perlu kita jelaskan. Bagaimana manusia hidup? Kita melihat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Kita dengarkan.
Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 13 dan ayat 14. Silakan Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Ya. Selanjutnya, 14. dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, saya Allah memasukkan ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tempatnya surga. Siapa yang tidak taat, tempatnya neraka. Kita telah dijelaskan oleh Allah Sang Pencipta. Inilah supaya kita mengetahui bagaimana sekarang menuju dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Seluruhnya kemuliaan-kemuliaan itu adalah milik Allah sepenuhnya. Bahkan tidak terhitung, tidak terkira. Allah yang Maha Segala, bagaimana kita bisa harus taat kepadanya dan taat kepada Rasul yang dicintainya. Ini cara kita menghadapannya. Dengan ketaatan itu selamatlah kehidupan itu. Sebagaimana juga kita melihat di dalam Al-Quran surat 16. Surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah yang dikatakan. Kita ulang dari awal surat An-16 ayat 97, diantaranya berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sama, nggak ada gender. Terus, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Ini janji Allah dan akan selalu ditepati. Tidak ada Allah tidak menepati janji. Ini aturannya agar kita hidup sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Bagaimana kita mau menghidupkan kemuliaan? Tidak akan pernah bisa. Bagaimana kita mengetahui Allah? Harus dengan kebersihan kemuliaan. Boro-boro kita mau masuk masjid yang kita sebut dengan rumah Allah, itu pun nggak boleh junub. Harus bersih. Yang lagi datang bulan nggak boleh masuk. Nggak boleh duduk. Harus dalam keadaan suci. Ini baru tempat aja atau yang disebut dengan rumah Allah. Atau masjidnya. Bagaimana kalau kita menghadap Allahnya? Harus dengan wudhu. Inilah kebersihan. Oleh karena itu Imam Ghazali di dalam kitabnya, apa yang disebut bersih menghadap Allah itu dengan bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Itu syarat kalau kita mau sholat. Bersih badan menurut Imam Ghazali, ini bukan badan dohir kita saja. Batinnya pun harus dibersihkan. Nggak mungkin Allah itu bisa menemui kalau kita dalam keadaan kotor. Bersih badan yang dimaksud adalah badan seluruh yang ada dalam badan. Baik pikiran, hati, seluruh jiwa, raga, semuanya harus dalam keadaan bersih. Ini syarat. Bersih pakaian, pakaian yang nempel pun harus bersih.
Kebersihan inilah yang menunjukkan kemuliaan. Kalau kita bersih, Allah akan menambah kebersihan itu untuk kita. Kita melihat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis diceritakan, boro-boro kita tahu lalat. Lalat itu kalau ada sesuatu yang kotor, pasti dia hinggap. Pasti dia hinggap. Tetapi kita tanya sekarang kepada diri kita. Kita melihat hadis. Bagaimana diceritakan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau ini tidak bisa dihinggapi oleh lalat. Lalat gak ada satupun yang hinggap kepada dirinya. Boleh dilihat. Kenapa? Saking bersihnya. Karena kebersihan beliau lah. Sehingga lalat itu tidak bisa menempel. Lah kalau kita bagaimana? Allahu Akbar. Boro-boro. Karena kita ini masih kotor. Oleh karena itu Rasulullah pun mengatakan, kalau hati umatku ini baik, seluruh tubuhnya semuanya baik. Tetapi kalau segumpal darah itu kotor, jelek, maka seluruh tubuh itu pun jelek. Apakah itu hati atau qalb? Di sini yang disebut hati bukan hati yang ada di dada yang bentuknya seperti daging itu. Bukan. Hati nurani ini tidak terbentuk. Adanya di dada, di dalam jiwa manusia. Sehingga kata Rasulullah, kalau umatku ini bersih, dia bisa melihat alam malakut. Alam yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tetapi umatku bisa melihat. Kalau hatinya bersih. Tetapi kalau hatinya sudah kotor, na'udzubillah, maka tertutup. Kita nggak usah jauh-jauh. Ini kacamata, kalau tidak bersih, itu kita tidak akan pernah bisa melihat. Bagaimana kalau kacamata ini kotor? Tidak akan pernah bisa kita melihat. Inilah kebersihan. Ayolah saudara-saudaraku, mari kita bersihkan hati. Agar kita bisa melihat apa yang diciptakan Allah yang masih banyak belum kita melihatnya. Melihat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari, dengan apa caranya? Dengan aturan main. Ya, aturan mainnya dengan apa? Yaitu kita harus hidup dengan agama yang diatur oleh Allah, dengan diturunkan kitab-kitab suci dan hadis sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita disuruh belajar daripada orang yang mencari ilmu dan memberikan peringatan kepada seluruh manusia untuk agar kita saling mengingatkan. Itulah manusia muslim yang diberikan oleh Allah. Kita melihat dalam surat 51 ayat 55. Mas Andi? Maaf, saya boleh bacakan ayatnya? Assalamualaikum Habib, Indah ya Bib, baca Habib. Ya, silakan Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Peringatan kita disuruh ngingetin. Suruh ngadakan acara Zoom. Majelis Taklim An-Nur. Kita suruh saling memberi peringatan. Dengan nasihat. Dari mana itu dasarnya? Dari Al-Quran. Di dalamnya penuh dengan petunjuk. Untuk diberi peringatan. Sesungguhnya peringatan itu adalah merupakan keperluan, kepentingan dari orang mukmin. Oleh karena itu saling nasihat menasihatilah di antara kalian. Tanpa kita diingatkan, maka hancurlah kehidupan ini. Inilah keberkahan. Contoh kalau kita tidak diberi petunjuk, maka celakalah kita. Di dalam surat yang lain, wal asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin,
Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali watawasau bil haq watawasau bis sabar. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Yang beriman dan yang beramal soleh. Watawasau bil haq watawasau bil. Yang mereka memberi peringatan yang hak, yang benar, yang bersih. Kemudian bersabarlah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, apabila diturunkan satu surat saja dari Al-Quran di antara wal asri saja, ini merupakan sesuatu hal yang cukup untuk menjadi pedoman kepada manusia. Sampai begitunya pentingnya nasihat. Oleh karena itu termasuk kata Allah, rugilah mereka yang tidak saling nasihat menasihati. Sesungguhnya nasihat itu adalah merupakan kepentingan, kebutuhan dari orang-orang yang beriman. Kemudian kita melihat apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Apa mengenai hidup itu bagaimana? Ya, kita kan satu, bagaimana kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Arti hidup, silakan bisa ditulis. Hidup ini untuk apa? Untuk menjadi manusia mulia. Kita dihidupkan untuk menjadi manusia yang mulia. Di mana mulia itu di mana? Tujuan kemuliaan itu adalah di akhirat. Kalau akhiratnya mulia, udah nggak usah disebut, pasti dunianya mulia. Di kuburnya mulia, kata Rasulullah. Tetapi siapa yang celaka di akhirat, nggak usah ditanya, hancur. Dunia mungkin masih dapat, tapi akhirat tidak mendapatkan sama sekali. Saya ingatkan, apa tujuan manusia hidup? Yaitu untuk menjadi manusia yang mulia di akhirat. Atas ridhonya Allah. Dengan bekal. Apa bekalnya? Yaitu amal soleh. Kita ingin menjadi mulia di akhirat. Otomatis dunia pun mulia. Kubur pun mulia. Mari kita lihat dasarnya dari mana, Habib. Kita melihat di dalam surat 42 ayat 20. Di dalam surat 42 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Oleh karena itu, bagaimana pedoman hidup? Orientasikan kehidupan kita untuk akhirat. Kalau kalian mengharapkan akhirat, kata Allah, kalian akan mendapatkan dunia ditambah. Di dunia mulia, di kubur mulia. Otomatis di akhirat, karena kita tujuannya kita orientasi ke sana. Tapi siapa yang orientasinya dunia, akan dikasih. Akan dikasih sedikit. Tapi akhirat sama sekali tidak mendapatkannya. Ini yang kita mesti tahu. Bagaimana cara kita menghadap Allah. Jangan menjadikan dunia. Karena apa? Dunia itu adalah otak daripada segala kesatuan. Kalau Anda mau tahu, dunia ini sejak diciptakan oleh Allah, Allah tidak pernah mau melihatnya lagi. Bahkan dikatakan apa? Dunia ini tidak ada kemuliaannya dibandingkan dengan sayap nyamuk. Tetapi di antara kita banyak yang tertipu. Tertipu oleh siapa? Oleh gangguan nafsu dan setan yang terkutuk. Sehingga kita salah langkah. Sebagaimana kita lihat di sekeliling kita. Korupsi di mana-mana. Kejahatan di mana-mana. Mereka apa hasilnya? Mereka celaka di dunia. Apalagi nanti dikubur dan di akhirat. Hancur lebur hidupnya.
Tapi kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang terlebih dahulu, yang telah meninggal di antara kita, mereka yang orientasinya menuju akhirat, dimuliakan di dunia, dikubur dan di akhirat. Bahkan kuburannya masih banyak yang menziarahi. Bahkan orang yang datang ke kuburannya pun bisa mendatangkan rezeki yang banyak orang-orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena mereka orientasinya kepada akhirat, sehingga Allah berikan dunia dan akhirat. Itulah yang namanya arti kehidupan manusia. Jangan sampai kalian salah. Ini yang perlu kita siapkan ketika kita menyongsong untuk menghadap Allah. Ketika kita di dunia harus orientasinya akhirat. Ini yang banyak di antara kita salah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan tidak ada orang itu yang masuk surga kecuali melalui dunia. Ya, tidak ada. Jadi orang kalau mati dalam perut atau keguguran, ya, dia belum sempat hidup di dunia, maka dia tidak bisa ketemu di surga. Nggak bisa. Kecuali dia sudah lahir, menangis, sudah merasakan dunia. Walaupun sebentar, dia akan ketemu dengan orang tuanya di surga. Ini supaya kita tahu bagaimana menghadap Allah. Bagaimana cara menghadap Allahnya nanti? Tidak bisa sendiri. Kita diberi seperti Mas Andi. Harus dengan istri, dengan anak cucu. Untuk memenuhi surga itu. Oleh karena itu anak cucu jangan sampai beda agama. Ini yang perlu kita tetapkan kepada keluarga muslim. Agar kita mengajarkan kepada anak kita sebagai wasiat takwa. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam Islam, kata Allah. Ini yang persiapan kita menghadap Allah. Islam, taslim, pasrah, bersih, artinya sangat luas. Ini yang diperlukan oleh manusia. Kenapa kita tidak bisa masuk ke surga? Kecuali dengan keluarga anak cucu kita. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Allah telah memberitahu kepada kita. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, kata Rasulullah, masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Tinggal tergantung apa yang dikerjakan. Oleh karena itu insya Allah, Mas Andi bersama istri, anak cucu, sebagaimana diceritakan Rasulullah dalam hadis, kelak kalian akan didatangkan, hai orang tua, akan didudukkan oleh Allah di pelaminan surga. Anak cucumu yang mengikuti kamu dalam keimanan, Allah akan kumpulkan di dalam surga. Jelas, tidak ada ragu-ragu. Walaupun amal anakmu tidak sebaik amalmu, Allah yang akan menambahnya. Sehingga amal mereka menjadi baik. Jadi bukan amal, tidak menentukan amal, tapi hati yang bersih. Biqalbin salim. Hati yang suci ini yang kita mengikuti ayah, kakek, nenek kita akan dikumpulkan di surga bersama anak cucu, jelas. Oleh karena itu ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, para sahabat semuanya bersujud syukur. Kenapa bersujud syukur? Setiap Allah memberikan nikmat surga disebut selalu diikuti dengan beriman dan beramal soleh. Coba perhatikan. Pedoman surga, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, mereka akan memasuki surga. Yang di dalamnya, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Itu selalu dijelaskan. Coba seluruh ayat, kecuali satu ini, surat At-Tur, ayat 21. Sehingga sahabat semua bergembira. Kenapa? Sebab kalau syarat beriman, insya Allah. Tapi kalau beramal soleh, sulit. Bagaimana perhitungan Allah berat. Tetapi di dalam ayat ini,
Cukup kita beriman, tidak diperhitungkan amal. Bahkan nanti kalau amalnya kurang, Allah yang akan menikmati. Selama apa? Selama hatinya bikol ben salim. Mengikuti ayah ibunya dalam keimanan. Oleh karena itu kita berdoa sama Allah, ya Rabb, jangan sampai anak cucu kita ada yang berpindah ke agama lain. Itu sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Ketika Allah memberitahu bagaimana caranya. Di dalam surat-surat yang telah kita jelaskan. Bagaimana dalam surat Luqman. Ketika beliau memberitahu nasihat kepada anaknya. Kita lihat surat 31. Ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, ayat 13-nya, Mas. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini yang utama. Allah akan muliakan, nggak usah takut. Asal jangan kita mendolimi Allah, menyekutukan Allah. Jangan kamu ada agama lain, nak. Kecuali Islam. Itu saja. Jangan menyekutukan Allah. Itulah yang namanya syirik. Seluruh dosa diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik. Allah Maha Pengampun. Ya, tapi kalau syirik, Allah sendiri yang mengatakan, aku tidak akan ampuni. Oleh karena itu kita perintahkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Dengan hati yang bersih, jangan kalian sedikit pun menyekutukan Allah dengan yang lain. Ini kunci. Kita melihat lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Kita melihat di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23. Ayat pertama. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang beriman. Ya. Beruntung orang yang beriman itu beruntung. Sudah. Gak usah cerita yang lain. Beriman aja kepada Allah, kepada Rasul. Jangan menyekutukan. Beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Yang khusyuk dalam sembahyangnya. Maksudnya pedomannya nggak goyah. Terus? Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Jangan asal ngomong kalau nggak penting. Sebab Rasulullah menunjuk. Tidak mengatakan lidah, tapi menunjuk. Sambil menjulurkan lidahnya. Inilah yang akan kalian memasukkan kalian ke dalam neraka. Hewatku, hati-hati. Kalau nggak penting, nggak usah ngomong. Karena kejahatan. Ini yang paling berat adalah kejahatan lidah. Berapa banyak sekarang? Hancur kehidupan dikarenakan lidah. Hati-hati. Dialah lidah inilah yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lidah ini yang memasukkan kita ke surga. Lidah juga yang akan memasukkan orang-orang yang kafir ke dalam neraka. Bahkan ingat kalimat la ilaha illallah tidak usah menggunakan bibir. Tanpa menggunakan bibir pun bisa. Lain dengan kalimat yang lain. Khusus la ilaha illallah. Kita melihat bagaimana orang-orang yang meninggal, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun tidak terlihat, tidak terdengar oleh kita. Ayat selanjutnya, Mas Andi. Surat 23. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Terus? Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Terus? Kecuali terhadap istri-istri mereka. Sama istrinya. Berarti tidak zina. Terus? Atau budak yang mereka miliki. Ya.
maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Inilah kebersihan. Bagaimana membersihkan hati. Lidahnya dijaga. Sebab lidah ini adalah pengejawatan daripada hati. Sayyidina Ali mengatakan lidah adalah juru bicara hati. Kalau hatinya bersih, lidahnya akan bersih. Tapi kalau hatinya kotor, lidahnya pun akan mengucapkan kotor. Jadi kalau kita melihat seseorang berakhlak yang khusyuk, tadi disebut, adalah orang yang ucapannya baik, lisannya baik, sebab lisan adalah merupakan speaker daripada hati. Orang yang hatinya sedang galau, dia bicara saja pasti beda. Dibandingkan orang yang hatinya bersih, mereka akan berbicara dengan bicara yang berakhlak. Oleh karena itu kalau nggak penting, tidak usah kita berbicara. Karena dari bicara seseorang, kita bisa menilai bagaimana hatinya. Itu yang perlu kita camkan, saudara-saudara sekalian. Ini yang kita bisa melihat. Oleh karena itu, jagalah lidah. Bahkan Rasulullah mengatakan, lidahmu harimaumu. Banyak ucapan-ucapan mengenai lidah. Oleh karena itu siapa yang beruntung, yaitu orang yang bisa menjaga lidahnya. Maka silakan masuk ke dalam surga. Tapi begitu kecilnya benda ini ada di dalam tubuh kita. Tetapi yang kecil inilah yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Waspadalah. Jangan sampai kita keluar daripada Islam. Karena dengan Islamlah selamat kita. Menghadap Allah dengan mulia. Allah tidak mau disekutukan. Oleh karena itu hati-hati walaupun kita umat Islam. Jaga jangan sampai lidah kita. Tanpa kita sadari. Telah mengeluarkan kita dari Islam. Apa itu yang terjadi? Berapa banyak orang yang mengatakan saya tidak percaya dengan hari kiamat. Maka dia telah keluar dari Islam. Hati-hati. Mereka kadang-kadang berucap tanpa dipikir dengan benar. Tetapi bagaimanapun kalau kita kafir, sulit untuk ditutup. Otomatis akan keluar dari hati ini. Apakah kita beriman atau tidak? Karena lidah adalah juru bicara. Banyak di antara kita tanpa sengaja keluar kalimat-kalimat yang membuat dia telah keluar dari Muslim. Oleh karena itu telah tidak beriman. Manusia yang salah ucapannya ketika dia tidak mempercayai apa yang ada di Quran, apa yang di dalam hadis Rasulullah. Oleh karena itu kita mesti jaga dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya kita menghadap Allah dengan selamat. Ini yang perlu kita ketahui. Berapa banyak celaka. Oleh karena itu dikatakan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitabnya Anugerah Tuhan. Apa dikatakan? Jagalah manusia dari kata-kata yang bisa mengeluarkan dia dari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, jadid itu artinya baru, perbaruilah imanmu. Kenapa ya Rasulullah? Kadang-kadang manusia berbicara seendak hatinya. Padahal telah menjadikan dia keluar dari Muslim, keluar dari mukmin. Oleh karena itu perbaruilah selalu. Kita setelah sholat, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alaina wa alaika namudah. Terus kita doa apa? Selalu kita ikuti awali dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul. Agar kita memperbarui. Jangan sampai kita lupa ucapan yang tidak baik, saat itu Allah mencabut ruh kita. Bahaya. Ketika saya duduk dengan guru saya, beliau mengatakan apa? Menangis ketika pagi-pagi, ketika beliau duduk di dalam rumah saya. Ketika sholat subuh selesai kita berwirid. Setelah itu saya melihat beliau menangis. Saya pun kaget, ada apa ini? Apakah ada berita dari rumahnya yang tidak enak? Saya diam, nggak berani bertanya.
Setelah agak reda saya tanyakan, "Ya Habib, ada apa yang membuat engkau menangis? Apakah aku yang servis selama ini kurang berkenan?" "Oh tidak, Husin, bukan itu. Kenapa saya menangis? Kita ini nggak tahu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang itu yang hidupnya baik, beramal soleh sepanjang hidupnya. Tetapi Allah tidak menghendaki. Allah tidak ridho kepadanya. Karena Allah mengetahui bukan yang di mulut, tapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Maka walaupun dia beramal soleh, ketika tinggal sejengkal, kata Rasulullah, tinggal sejengkal dia akan masuk surga, tetapi Allah tidak kehendaki dia di surga. Maka aku berikan, kata Allah, aku berikan amal jelek, dan aku utus malaikat Israel untuk mengangkat ruhnya. Sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Hati-hati nih. Ada. Ketika kita melihat di satu daerah, ada seorang kiai. Masya Allah, kiai ini baik, terkenal oleh seluruh orang kampung. Selalu memimpin sholat di dalam masjid setiap hari, 5 waktu. Ketika suatu saat dia sakit keras, sehingga sakitnya membuat dia selalu meraung-raung. Sehingga keluarganya pun tidak memasukkan dia ke dalam kamar, tapi ditaruh di ruang tamu. Karena suaranya mengganggu yang lain. Ketika saat itu datanglah pendeta karena tetangga. Maka tetangga itu datang untuk menghampiri si kiai yang sedang meraung-raung. "Ada apa, Kiai?" Sakit. Ketika dia pulang sakit-sakit, apa kata pendeta? "Mau atau tidak? Aku berikan kalimat yang membuat kamu hilang sakit. Apa saja saya mau. Apa saja saya mau." Tidak tahan dia. Akhirnya suruh mempercayai Tuhan Yesus. Tidak terasa dia mengucapkan. Ketika dia mengucapkan, maka disaksikan oleh anaknya, ayahnya menghembuskan napas terakhir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita demikian. Bayangkan selama itu dia memimpin sholat. Selama dari kecil dia sholat ibadah. Tidak ada gunanya. Tinggal sejengkal dia masuk surga. Ternyata Allah tidak menginginkan dia. Na'udzubillah. Oleh karena itu carilah ridha Allah. Carilah kebersihan hati. Sebab Allah tidak melihat apa yang kita lakukan. Allah tidak melihat apa yang ada di dalam mulut kita. Tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Itu yang perlu kita jaga. Itu yang ditangiskan oleh guru saya. Kemudian kenapa dia nangis? Saya tanya lagi. Ada lagi orang yang hidupnya celaka. Dari kecil dia berbuat tidak baik. Ketika menjelang ajalnya, maka Allah menghendaki dia di dalam surga. Kemudian dia kirim kebaikan untuk dirinya. Kemudian dia bertobat. Setelah itu aku utus malaikat Israel mengangkat ruhnya sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Berapa banyak contoh-contoh di dalam hadis agar kita menjaga keimanan kita. Jangan tadi sombong. Jangan kita berbuat angkuh. Sesungguhnya manusia itu diganggu oleh 4 hal. Apa itu nafsunya? Nafsu itu selalu berbuat jelek yang ada di dalam hati kita. Tidak pernah berbuat baik. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Kemudian yang kedua hawa. Hawa itu pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi nafsu. Hati-hati dengan kalimat-kalimat jelek, nasihat-nasihat tidak baik. Jangan kita ikuti. Yang ketiga apa? As-syaiton. Setan. Setan itu tidak pernah capek. Dia akan selalu mengganggu manusia. Dengan nasihat-nasihatnya yang celaka. Agar manusia dapat menemani setan di dalam neraka. Hati-hati itu yang ketiga. Yang keempat dunia. Rasulullah bersabda,
Seluruh kejelekan itu kuncinya karena kita menghendaki dunia. Ad-dunya ra'su kulli khoti'atin. Dunia adalah kesemuan daripada kesalahan, itu sumbernya dari dunia. Oleh karena itu ambillah dunia untuk akhiratmu. Itu nasihat Rasulullah. Dunia adalah pusat dari seluruh kesalahan-kesalahan manusia. Adalah di kecintaan mereka terhadap dunia. Sehingga membuat mereka apa? Berbuat aniaya. Karena takut mati, karena takut miskin, maka tanpa sadar, maka dia di dalam keadaan neraka jahanam. Kita melihat berapa banyak ketika seorang melihat dalam keadaan baik, dia mau berangkat kantor, dia naik kereta api, Jabodetabek. Ketika saat itu hatinya dibuat oleh setan. Hai, di depanmu ada wanita yang memakai kalung. Rebutlah dia. Ambillah itu. Bahkan kalian loncat dari kereta api. Selesai, tidak bisa dikejar. Hatinya bergolak. Maka direbutlah kalung yang ada di leher wanita itu. Setelah itu dia loncat. Tetapi setan selalu menjerumuskan. Ketika dia loncat terkena tiang listrik yang ada di tepi jalan kereta api. Maka terbenturlah dia, mati di dalam keadaan mengambil kalung, maling. Na'udzubillah, walaupun dia tadinya orang baik, tapi menjelang kematiannya, bisa saja manusia itu diberikan karena Allah tidak menghendaki dia. Karena Allah tidak pernah melihat apa yang dia lakukan. Tapi yang Allah lihat apa yang ada di dalam hati kalian. Oleh karena itu tanamkan kepada kami semua, ya Allah, agar kami selalu berprasangka baik di dalam hati kita. Supaya tidak tercampur dengan dunia, setan, dan hawa nafsu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Banyak contoh-contoh ketika di dalam hadis Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Diceritakan di dalam asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul untuk Al-Quran. Tetapi kalau hadis ada sebab turunnya hadis. Yaitu namanya asbabul wurud. Ketika seorang pemuda. Dia merasa sejak kecil. Sejak lahir dia tidak pernah merasa berbuat baik. Dia merasa bahwa dirinya selalu bermaksiat. Tidak pernah dia suruh mengingat saja. Dia tidak ingat apa perbuatan baik yang dia kerjakan. Dia menangis bertobat. Karena dia udah tahu di dalam waktu tidak lama. Karena dia sudah sakit-sakitan. Maka dia beranjak, dia ingat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Karena dia tahu, dia percaya Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa segala satu kebenaran. Dan dia bisa mengetahui di mana kira-kira posisi saya. Maka dia bertobat menangis. Kemudian diizinkan oleh istrinya untuk berangkat menuju Madinah. Maka dia berjalan menuju Madinah. Ketika di tengah perjalanan, dia bertemu dengan sahabatnya. Yang sedang menggali tanah untuk bercocok tanam. Maka temannya pun mengampirkan, ada apa? Mau kemana kamu? Kok bergegas betul? Bahkan aku melihat wajahmu sangat sedih. Bahkan aku melihat engkau menangis sepanjang jalan. Kemudian si orang itu bercerita kepada temannya. Hai sahabatku, aku mengetahui engkau begitu mulia ibadahmu. Tetapi beda dengan aku. Setiap saat aku minum minuman keras. Bahkan aku tidak pernah sholat. Aku tidak pernah merasakan kebaikan. Sedangkan aku sekarang dalam keadaan sakit. Aku ingin terus terang berangkat menuju Madinah. Ada apa menuju Madinah? Aku ingin bertobat. Aku telah menyatakan aku stop perbuatan ini. Sebab aku tahu berapa lama lagi aku akan mati. Kemudian orang itu berkata kepada sahabatnya, bagaimana aku pun malu terhadap Rasulullah. Tetapi aku beranikan diriku. Aku akan bertanya kepada Rasulullah nanti kalau ketemu sama dia.
Apa yang akan kamu tanyakan kepada sahabat? Aku akan menanyakan aku ini nerakanya sebelah mana. Agar aku tahu bersiap-siap. Aku yakin aku masuk neraka. Aku ingin tanya di neraka mana aku. Sambil menangis, orang tadi yang berdosa menceritakan yang setelah bertaubat. Kemudian temannya kalau gitu katakan apa? Kalau gitu aku titip pesan. Sampaikan kepada Rasulullah. Apa yang aku harus sampaikan? Tanyakan aku ini dalam hidup sejak kecil. Aku telah beramal baik. Aku telah mengikuti apa perintah Allah. Tolong sampaikan aku ini surganya di sebelah mana. Aku ingin tanya. Maka disanggupi oleh teman yang bertobat tadi. Maka dia meneruskan perjalanannya hingga menuju Madinah. Ketika menuju Madinah, dia tidak kemana-mana, langsung menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah melihat orang ini datang, Rasulullah tersenyum. Mempersilahkan orang itu dengan baik. Dengan akhlak Rasulullah yang memuliakan. Kemudian apa yang telah dihadapkan? Ketika beliau menghadap mereka, dia mengatakan salam kepada Rasulullah. Kemudian menceritakan kehidupannya yang sangat hina. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, aku tobat, tolong tuntun aku. Maka dituntun oleh Rasulullah untuk tobat. Kemudian dia memberanikan diri di mana ya Rasulullah? Kira-kira tempatku nanti di akhirat. Rasulullah tersenyum. Kemudian mengatakan apa? Engkau akan bersama aku di surga. Kaget orang itu. Kaget orang itu. Karena tobatmu telah diterima oleh Allah. Dengan gembira dia sujud syukur. Menangis sejadi-jadinya. Dia tidak merasakan sedikit pun. Tetapi dia berkekuatan. Setelah ini dia akan mengikuti Rasulullah. Tekad yang mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat 25, surat Al-Furqan ayat 70. Maka dia memberikan apa yang dia miliki kepada sahabat yang ada di sekitar itu sebagai rasa syukur. Bahkan dia berikan baju yang dia pakai kepada sahabat untuk mengatakan bahwa dia bersyukur kepada Allah. Maka Allah turunkan ayat, apa bunyi ayatnya? Surat 25, ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Allahu Akbar. Bayangkan Mas Andi, yang barusan orang-orang yang ahli dosa, tapi dia niat dengan niat yang baik, bersih, suci. Dia mendapatkan taubat, ampunan dari Allah. Kemudian dia membagikan apa yang dia miliki. Beramal soleh, diikuti taubatnya dengan amal soleh. Dan dia berjanji dengan sepenuh hati akan berbuat baik. Apa kata Allah? Seluruh dosamu sejak kecil, aku ganti dengan amal soleh Allah. Alangkah mulia. Mas Andi, Allah itu maha sayang. Allah itu maha kasih kepada kita. Terutama kepada kita orang mukmin. Rohim. Allah sangat amat sayang. Dikatakan oleh Allah di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan yang tadi orang yang bejat, yang penuh dengan dosa, dia bertobat dengan hati yang bersih. Bahkan diterima tobatnya Allah, dibersihkan. Bukan cuma dibersihkan dosanya, tetapi dosanya diganti oleh Allah dengan amal soleh. Saat itu, detik itu dia menjadi orang wali Allah. Mudah. Asal kita tahu bagaimana kita menghadap Allah. Nah, inilah contohnya. Kemudian beliau menyatakan setelah selesai, dia menyatakan, ya Rasulullah, ada tetanggaku, sahabatku. Orangnya sangat baik. Dia berbuat kemuliaan sepanjang harinya. Hingga hari ini, aku kagum dengan dia. Aku tadi ketemu dengan dia. Dia mengucapkan salam, kemudian dia minta untuk menanyakan juga kepadamu. Kira-kira dia di surga di mana posisinya? Maka Rasulullah mengatakan apa? Katakan padanya,
dia adalah di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ya Rasulullah? Ini sahabat bertanya. Dia tidak bisa pikir. Kenapa dia yang demikian? Diberi oleh Allah diganti dosanya dengan pahala. Tetapi ini temannya malah dikatakan di neraka jahanam. Disebabkan apa? Kesombongannya. Dia merasa hebat telah beribadah kepada Allah. Allah tidak butuh dengan amalnya. Karena kesombongan itu haram. Boro-boro masuk surga. Bau surga saja tidak boleh. Allah melarang. Tidak ada satupun di antara kita yang punya sombong. Bahkan dikatakan Rasulullah, walaupun sebesar biji sawi yang ada di dalam dadanya kesombongan, haram bau surga. Padahal surga itu jarak 500 tahun sebelum mencapai pintu surga. Kita sudah dapat menciumnya. Tetapi orang yang ada kesombongan, sekecil atom, haram bau surga itu tercium. Apalagi memasukinya. Kenapa dia masuk menghadap Allah dengan kesombongan? Sedangkan sombong itu adalah lendangnya Allah. Selendangnya Allah. Tidak berhak manusia memiliki. Hati-hati, hati-hati. Inilah beberapa contoh-contoh kemuliaan. Boro-boro kita dengan Allah. Dengan sesama manusia saja. Allah mengelihat. Allah mengetahui. Bahkan maha mengetahui. Ketika diceritakan di dalam satu riwayat. Ada seorang murid yang ingin bertemu dengan kiainya. Dia seorang penduduk desa yang dulu pernah nyantri. Kemudian dia ingin pergi ke kota. Untuk apa? Untuk bersilaturahmi dengan kiainya. Bahkan dia mengatakan kepada istrinya, "Hai istriku sayang, aku kangen dengan guruku. Aku ingin pergi ke kota, sekedar aku mencium tangannya. Karena aku sangat rindu kepadanya. Maka apa yang aku dapat bawa? Hai istriku." Istrinya mengatakan kita ini miskin. Bahkan untuk makan kita sulit. Kita tidak punya apa-apa. Cuman aku tadi melihat di kebun ada buah rambutan. Maka berikanlah kepada gurumu. Karena hanya ini yang kita miliki. Maka dibawalah buah rambutan tadi. Menuju ke tempat gurunya. Kemudian temannya bertanya, "Hai sahabatku, ngapain Anda buru-buru membawa rambutan? Aku ingin pergi ke guru kita. Gurumu juga. Aku ingin bersilaturahmi dengan dia. Aku rasa rindu dengan dia." Kemudian temannya senang melihat bahwa ada temannya yang menuju gurunya dengan membawa rambutan. Dia berkata kepada istri yang ada di sampingnya, "Hai istriku, kalau nanti dia berangkat bawa rambutan, aku tidak mau kalah. Aku akan membawa mangga yang aku yakin itu lebih indah, lebih baik dari apa yang dibawa oleh temanku tadi." Maka ketika teman itu berangkat menuju ke gurunya, karena dengan hati yang bersih, apa yang terjadi? Gurunya kebetulan kedapatan tamu dari kota lain. Maka guru itu pun diberikan hadiah oleh orang yang kaya tadi. Yaitu apa? Sepasang kambing. Sepasang kambing laki perempuan. Ditaruh, maksudnya gurunya, maksudnya murid tadi, agar si guru bisa memelihara kambing untuk kehidupan. Maka diletakkan kambing itu diikat di rumah belakang. Maka setelah tamu itu pulang, masuklah teman tadi yang membawa rambutan. "Assalamualaikum guruku." "Waalaikumsalam." Wah, dengan sukacita gurunya menyambut muridnya ini. Maka muridnya pun senang. Kemudian minta maaf kepada gurunya. Karena dia tidak punya apa-apa. Hanya ini yang dia miliki. Maka diberikanlah rambutan itu. Maka guru itu pun memuji dan mengucapkan terima kasih. Maka ketika bicara-bicara disuruh makan oleh gurunya. Setelah mereka makan, maka murid itu tadi pun minta izin kepada gurunya untuk pulang kembali ke rumahnya.
Bagaimana anakmu, istrimu ditanya oleh guru itu? Kami dalam keadaan kekurangan, hai guru, tetapi kami tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian guru itu bilang, hai istriku, kita punya apa di rumah ini? Maka istri guru pun menyatakan, kita tidak punya apa-apa. Hanya tadi tamu yang tadi keluar membawa sepasang daripada kambing laki dan perempuan. Mana? Kata si guru. Mana kambing itu? Ada di belakang. Kemarikan. Bawalah kemari. Dibawalah oleh sang istri. Maka kambing sepasang tadi diberikan oleh sang guru kepada murid yang sangat sayang tadi. Walaupun muridnya miskin. Dari pemberian rambutan diberikan kambing 2 ekor. Laki dan perempuan. Apa pesan sang guru? Peliharalah ini baik-baik. Semoga sepasang ini bisa menjadikan keluargamu makmur rezeki dari Allah. Karena aku melihat engkau begitu tulus datang kemari untuk menemui aku. Tolong doakan aku, kata si guru kepada murid. Sehingga muridnya itu pun berceceran air mata. Karena begitu sukacitanya. Bahkan diminta gurunya untuk mendoakan. Maka dibawalah sepasang kambing tadi pulang ke rumah. Ketika pulang mendekati rumahnya, ketemulah dengan temannya tadi. Hai teman, kamu sudah datang ke tempat gurumu. Sudah. Kamu bawa apa tadi? Saya bawa rambutan. Terus pulangnya dikasih apa? Dikasih kambing. Sangat senang orang tadi. Masya Allah. Kemudian dia bilang, setelah lewat pulang, maka si orang teman tadi menanyakan kepada istrinya. Hei istriku, lihatlah dia. Dia membawa rambutan, dikasih kambing. Aku akan membawa mangga. Minimal, aku akan dikasih onta. Atau aku akan dikasih sapi atau kerbau. Yakin dia kalau dia bawaannya lebih bagus. Maka dipetiklah mangga dari kebun. Dibawalah dia juga kepada guru tadi yang sama. Setelah tadi datang, apa dikatakan oleh sang guru? Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Apa kabar hai murid? Guru itu pun mengetahui. Apa maksud kedatangan sang murid yang satu ini beda. Dia datang dengan membanggakan mangga miliknya. Maka diterima juga oleh sang guru. Setelah itu dia disuruh makan seperti tadi tamu yang tidak dibedakan. Setelah selesai dia pamitan pulang, dia sudah berharap, dia sudah menunggu-nunggu ini. Mana onta yang akan diberikan sama dia. Dalam hatinya sudah berharap, karena pemberiannya mangga tadi tidak ikhlas. Karena dia berharap bahwa apa yang mangga yang dia berikan mendapatkan balasan yang lebih baik. Maka si guru pun nanya kepada istrinya, hei istriku, ada apa yang kita miliki? Istrinya pun mengatakan, kita tidak punya apa-apa lagi. Kambing tadi yang sudah datang pun kau berikan kepada muridmu. Kami sekarang tidak punya apa-apa. Barusan aku melihat di kebun, ada singkong. Maka aku cabut untuk rencana makan siangku. Maka guru itu pun bilang, bawalah ke sini singkong itu. Berikan kepada murid ini. Maka murid itu dengan rasa masam mukanya. Tidak menunjukkan rasa sedikit pun kesenangan kepada guru. Sambil ngedumel dibawalah singkong itu pulang. Sehingga dia kecewa. Kenapa dia menjadi kecewa? Karena hatinya tidak bersih. Inilah, janganlah kita berharap. Allah paling tidak suka untuk kita menjadi apa? Untuk kita menjadi orang-orang yang tidak ikhlas. Allah itu bersih. Allah hanya menerima amalan-amalan dari hambanya yang ikhlas. Yang bersih, yang tidak bercampur dengan iri dengki ataupun kesombongan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berapa banyak keberkahan dan kemuliaan yang kita bisa jadikan contoh. Bagaimana seseorang untuk mulia menghadap Allah dengan keadaan apa saja. Allah bisa memuliakan. Allah itu sangat adil. Allah sangat bijaksana. Allah tidak melihat kepada kita, tetapi melihat hati nurani kita. Apa yang kita niatkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita niat di dalam kehidupan ini kebaikan, kemuliaan, Allah akan membalasnya dengan lebih mulia kembali.
Tetapi kalau di dalam hati kita sudah penuh dengan sesuatu yang tidak baik, maka dia akan celaka. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat. Di dalam surat 23 Al-Mu'minun tadi sama, ayatnya 115. Di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 115. Ya, Bib? Ya, betul, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, Ya. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tentu Allah menciptakan kita bukan main-main. Kita ini diciptakan di muka bumi, disebarkan ke seluruh muka bumi alam semesta ini. Untuk dimintai tanggung jawab. Apa yang telah kita kerjakan. Allah tidak menciptakan makhluk itu sia-sia, enggak ada. Walaupun itu babi, walaupun itu anjing, sekalipun. Semua akan mencari. Seluruh makhluk akan kembali kepada Allah. Jangan Anda anggap Allah menciptakan nyamuk. Untuk apa nyamuk? Tidak, itu ada kemuliaan. Bahkan kemuliaan inilah yang kita harapkan. Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Tidak. Kita akan ditanya apa yang kita kerjakan di muka bumi. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah. Beruntunglah, beruntunglah. Orang-orang yang mensucikan jiwanya. Yang mencegah kekotoran jiwanya. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. Jaga dirimu. Jangan sampai kau ngotori hatimu. Kita harus rumbawa dengan hati yang bersih. Dengan keselamatan menuju Allah. Tidak ada yang sulit. Tetapi kita ini telah dipengaruhi oleh nafsu, oleh hawa, oleh setan, oleh gemerlapnya dunia. Sehingga kita tersilap. Karena gemerlapnya dunia yang mengganggu manusia. Akhirnya tanpa terasa kita korupsi. Tanpa terasa kita telah berbuat kejahatan. Disebabkan apa? Kita takut dengan kemiskinan. Berapa berat setan itu menasihatkan. Hati-hati Mas Andi, hati-hati Mas Andi. Kamu kalau enggak maling nanti kamu jadi miskin. Inilah kesempatan kamu akan maling. Na'udzubillah. Itulah yang dibisikkan setan. Tetapi siapa yang jiwanya disucikan oleh Allah, dijaga dari segala yang jelek, maka dia akan selamat. Selamat melewati siratal mustaqim. Kita melihat surat Al-Baqarah, Mas. Ayat 268 dan 269. Satu-satu saya jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, pelit. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Allah menanyakan kepada kita, hei manusia, aku ciptakan setan yang kamu akan ditakut-takuti miskin. Kamu cuma ditakut-takuti. Sedangkan yang memberi rezeki aku, yang menjamin aku. Tetapi kenapa kalian turuti ucapan setan? Sehingga kalau kalian ikuti dia, kamu akan berbuat keji. Kamu akan mencuri. Kamu akan merampok. Kamu akan korupsi. Kamu berbuat aniaya. Kalau kamu takut miskin. Jangan takut sama miskin. Allah jamin. Apapun makhluknya. Itu pesan Allah. Setan akan menghancurkan kamu. Membuat kamu keji sehingga kamu masuk neraka bersama dia. Tetapi Allah menyiapkan ampunan. Allah menyiapkan keberkahan.
kemuliaan. Tolong bersihkan hatimu. Jangan takut rezeki. Jangan takut dunia. Dunia itu tidak ada artinya dibandingkan apa? Satu semut, satu sayap. Satu sayap dari lalat. Dibandingkan dunia seisinya. Gak ada artinya. Tetapi kenapa kita? Gara-gara dunia. Gara-gara kita ditakutin miskin. Kita berbuat yang tidak baik. Berbuat aniaya. Sehingga na'udzubillah. Kalian meninggal dalam keadaan masuk neraka. Tetapi sebaliknya. Kata Allah. Siapa yang aku cintai. Aku berikan dia. Bukan hanya ilmu. Tapi hikmah. Hikmah itu akhlak yang baik. Akhlak yang mulia. Sesungguhnya siapa yang diberikan akhlak atau hikmah yang banyak. Dialah manusia yang beruntung. Dia tidak mendengarkan ucapan setan. Tapi dia mendengarkan hikmah yang aku berikan padanya. Ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Sunnah, Ya. kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Mudah-mudahan ini Mas Andi. Mudah-mudahan. Karena orang keberuntungan yang membedakan kita dengan orang-orang penghuni neraka hikmah. Kalau Allah cinta kita diberi hikmah. Kita tahu di belakang apa itu semua. Kita tahu jalan yang benar. Dituntun oleh Allah tanpa kita minta. Allah menuntun kita. Dimudahkan Mas Andi di majelis taklim Nur. Untuk apa? Menjadikan hikmah. Sehingga Mas Andi bersama keluarga dibersihkan hartanya. Dibersihkan kehidupannya. Kata Rasulullah, beruntunglah siapa yang diberi rezeki halal, dia dalam keadaan beriman. Cukup, cukup kata Rasulullah. Itulah modal menuju surga ya Allah. Tapi berapa banyak orang yang dikasih pekerjaan dari yang haram. Tidak diberi hikmah oleh Allah. Dan dia merasa bangga dengan pekerjaan itu. Padahal dia itu tidak tanpa terasa bahwa itu pekerjaan yang na'udzubillah bahaya, menyangkut urusan rakyat. Bahkan barang yang haram, dia diberi pekerjaan di bank. Dia mengambil riba. Dia merasa bangga sebagai direktur bank. Banyak di antara kita. Ada yang dikasih pekerjaan yang mengambil harta rakyat. Bahkan dia dipuja-puja oleh orang. Merasa bangga dengan jabatan itu. Tetapi Allah celakakan dia karena tidak mendapatkan hikmah. Oleh karena itu beruntunglah siapa yang mendapatkan hikmah. Allah berikan petunjuk yang banyak sehingga hatinya bersih. Dia tidak ada sedikit pun kecuali bersih ditambah bersih cahaya dari Allah. Sehingga dia membawa anak istrinya, cucu-cucunya. Kelak dia akan didudukkan di pelaminan surga. Dan anak-anak cucunya di sampingnya. Itulah senikmat-nikmat surga. Yaitu bisa bertemu dengan keluarga. Itulah yang dikatakan Allah. Oleh karena itu insya Allah sampai saya cukupkan dulu. Insya Allah kita sambung minggu depan. Mengenai bagaimana menghadap Allah dengan hati yang bersih. Seri 2. Insya Allah. Karena waktunya sudah jam 11:21. Mas Andi. Insya Allah silakan siapa yang mau bertanya. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, sekarang sudah masuk sesi Q&A. Nah, sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang ada di chat room, mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan Habib. Sini sudah tergabung, Bib. Ada Mbak Anissa Amira. Ini, ya, Amira anaknya Mbak Nur itu, Mbak. Iya. Nah, saya perlu sampaikan, Bib, bahwa Bu Nur ini sedang kurang sehat. Kita doain dia supaya segera sehat. Insya Allah, insya Allah. Kemudian hari ini juga hari ulang tahunnya Ananda Sulaiman. Oh, Masya Allah. Akan juga ya, Bib, ya. Siap. Baik, saya bacakan dulu ya. Ya, silakan, Mas. Dari Ibu Ningsih, ini ada pertanyaan dari Ibu Ningsih.
Assalamualaikum, Bib. Mau bertanya, tadi disebutkan manusia ke surga tidak sendiri, tapi barengan sama saudaranya yang seiman. Pertanyaan, gimana jika seorang yang mu'alaf kelakuannya baik, menjalani semua perintahnya, ketika dia meninggal, bersama siapa dia? Katakan seluruh keluarganya kafir. Mohon penjelasannya, Bib. Iya, dengan Ibu Ningsi, waalaikumsalam. Tolong sebutkan, Mbak. Saya di Jakarta tidak punya saudara, misal. Apakah kita mau sendiri juga? Tidak. Apa kata Allah? Kalian muslim itu bersaudara. Bayangkan Mas, saya kenal Mas Andi itu baru belum lama. Tetapi saya lebih dekat kepada Mas Andi daripada saudara saya sekandung. Itulah nikmatnya Islam. Itulah nikmatnya Islam. Siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah, dia adalah saudara kalian. Al-Islam kan bunyanul wahid. Islam itu satu kesatuan. Semua bersaudara. Salah satu di antaranya dicubit, yang lain akan merasakan sakit. Bahkan dikatakan kalau bunyanul wahid seperti bangunan yang satu, bahwa yang di atas genteng tidak merasa dia lebih hebat daripada lantai. Bahkan fondasi tidak merasa hebat karena dia menjadi penguat rumah. Mereka itu satu kesatuan. Dia adalah saudaramu seiman. Saudara dalam keadaan seiman mungkin jauh akan lebih dekat walaupun dengan saudara kandung yang kita tidak bertemu dan tidak bersilaturahmi. Jadi Mbak, jangan takut. Walaupun dia mu'alaf, tetapi dia adalah saudara kita muslim-muslimat. Tidak akan dia masuk surga sendiri. Tidak. Dia akan bersama saudara-saudara muslim lain. Itu adalah keluarga. Kebayang atau tidak, kita bakal umat Islam bakal berkumpul kelak di surga. Dipegang panji surga oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang akan mengetuk pintu surga pertama kali. Sebagaimana dikatakan Allah, aku tidak ciptakan surga kecuali dimasuki oleh Rasulullah SAW bersama umatnya terlebih dahulu. Sebelum nabi-nabi yang lain, kita umat Islam masuk ke surga terlebih dahulu. Oleh karena itu jangan kaget, Mbak Ningsih, kalau Anda membaca buku bagaimana cerita ketika Sayyidina Musa, Nabi Musa berdialog dengan Allah. Ya Allah, aku melihat di samping namanya adalah namamu. Tentu dia orang mulia. Kemudian Allah mengatakan kepada Musa, hei Musa, aku tidak ciptakan dunia seisinya, kecuali karena dia. Dialah makhluk yang terbaik yang pernah aku ciptakan. Siapa dia ya Rasulullah? Dia adalah Ahmad. Dia adalah Muhammad. Yang akan datang Nabi terakhir, tapi membenarkan apa nabi-nabi yang terdahulu. Oleh karena itu aku perintahkan supaya kalian bersolawat dan memuliakannya, kata Allah. Karena dialah tidak aku ciptakan surga, kecuali untuk dia dan umatnya terlebih dahulu, baru kalian umat-umat yang lain boleh memasukinya. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati Allah. Beruntunglah. Kemudian apa kata Nabi Musa? Ya Rob, jadikan aku sebagai umatnya. Bayangkan, Nabi Musa ingin seperti kita. Menjadi umatnya. Apa kata Allah? Hai Musa, engkaulah adalah Nabi Rasul Bani Israel. Aku telah tetapkan. Kalau gitu, ya Allah, izinkan aku jadi umatnya. Apakah aku boleh melihatnya ya Allah? Kau akan melihatnya nanti. Dijanjikan Allah nanti. Oleh karena itu ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah dicegat oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa ingin melihat wajah Rasulullah itu. Berkali-kali dipuaskan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bilang, ya Allah tolong tunjukkan aku. Bagaimana umatnya Rasulullah itu. Kemudian ditunjukkan oleh Allah. Apa yang terdengar umat Rasulullah sedang di padang Arafah. Sedang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik.
Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Itu di dalam hadis qudsi. Diberitahu kepada Nabi Musa, inilah, lihatlah. Mereka meninggalkan orang tuanya. Mereka meninggalkan anaknya. Mereka meninggalkan usahanya. Hanya untuk memenuhi panggilanku, kata Allah. Dibanggakan kita. Umat Islam dibanggakan kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta, ya Allah jadikan aku umatnya. Tidak, ya Musa. Engkau telah aku tetapkan sebagai Nabi Bani Israel. Berbanggalah kalian, hai muslimin dan muslimat. Sungguh Allah telah jadikan aku, saudara, semua yang muslim, kita bersaudara. Alhamdulillah. Kira-kira demikian, Ningsih. Baik, Beb. Tadi itu saya mengikuti dan mencatat ada Habib menyampaikan surat Al-Furqan ayat 70. Saya tuh sering ditanya sama orang, Beb. Ya. Apakah Tuhanmu itu juru selamat? Kebetulan saya masuk Islam itu SMA, Bib. Ya. Nah, ternyata apakah surat 25 ayat 70 yang artinya kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatannya itu diganti oleh Allah dengan kebajikan. Apakah itu artinya Allah itu juru selamat kita, Bib? Bukan, Mas. Bukan. Kalau juru selamat, ada yang membuat keselamatan. Tetapi Allah itu zat yang tidak pernah bisa tidak sama, bahkan tidak pernah terkirakan oleh diri kita. Berbeda sekali dengan manusia. Kalau juru selamat seorang orang yang ditugaskan untuk penyelamat. Kalau kita mau sebut, Rasulullah itulah juru selamat. Karena dia yang menunjukkan kebaikan-kebaikan yang dari gelap menuju terang. Itu Rasulullah. Dialah juru. Juru itu adalah pesuruh, Mas. Ya, pesuruh. Berarti ini ya, Bib ya. Berarti Islam itu tidak perlu juru selamat karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Segala Maha Pengampun, Mas. Boro-boro. Boro-boro apa saja yang kita tidak masuk di akal, Allah bisa. Karena Allah memang beda, bukan juru selamat. Kalau juru selamat itu orang yang ditugaskan menyelamatkan. Siapa yang ditugaskan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia juru bersama karena terhadap orang mukmin dan orang muslim dia sangat care, sangat prihatin. Sangat menyedihkan kejelekan yang berlaku. Berarti dia juru selamat. Kalau mau disebut penyelamat. Karena dialah yang kata Allah yang menjadikan kita penerang yang tadinya kita gelap menuju terang. Sebagaimana ayat itu dipakai oleh R.A. Kartini untuk menjadi judul bukunya. Dari gelap terbitlah terang. Sebetulnya R.A. Kartini itu membaca ayat Al-Quran dan ditafsirkan oleh gurunya. Dari tafsir gurunya itulah dipakai, Mas. Kalau Anda mau tahu sejarahnya buku R.A. Kartini. Dari gelap terbitlah terang. Itu sebetulnya adalah apa? Rasulullah yang membawa petunjuk dari gelap menuju terang. Itu juru selamat. Kalau mau disebut. Tetapi Allah maha segalanya. Dia tidak sama dengan makhluknya. Dan dia maha segalanya. Maha besar Allah. Allah bisa menjadikan apa saja. Bahkan mau jadikan yang jelek jadi baik. Yang baik jadi jelek. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa mencampuri. Itu hak Allah. Kira-kira demikian. Waduh, menarik ya. Jadi memang berbeda kita ini. Wah, baik. Kalau kita cuma satu, Mas. Kita suruh bersih hati doang. Bersih hati aja. Itu saja, Mas. Allah selamatin. Cuman kitanya selalu aja terpengaruh oleh setan, terpengaruh oleh nafsu. Apalagi urusan dunia, Mas. Allah kebetulan istrinya Mas Andi tidak suka tas Hermes. Kebayang kalau tas Hermes dia senangnya. Masih nanti Mas Andi suruh korupsi. Baik, Bib. Saya akan bacakan lanjutan pertanyaan dari Ibu Ningsih. Beliau dua ini pertanyaannya. Satu lagi, Bib. Allah tidak memaafkan dosa orang yang mempersekutukan alias syirik.
Apakah semua jenis syirik tidak akan dimaafkan Allah? Apakah manusia yang melakukan syirik tanpa dia sadari adalah termasuk di dalamnya? Ya. Terima kasih, Bib. Salam. Nggak, tidak ada yang tidak namanya orang itu sia-sia. Dia seolah-olah, dia tidak menyadari. Tidak ada. Manusia itu diberi akal kok. Cuman kebanyakan manusia diberi akal itu dirusak. Dirusak oleh dunia. Dirusak oleh minuman. Sehingga orang kalau dalam keadaan minum itu, dia lupa bahwa dia syirik. Karena apa? Akalnya dirusak sendiri. Jadi bukan kesalahan Allah, bukan. Kita udah dikasih otak baik-baik. Lah kok kita minum? Supaya kita lupa. Akhirnya dia mengucapkan kalimat yang dia sendiri tidak sadari. Tetapi Allah mencatat. Allah tahu. Karena kesalahannya minumnya. Karena orang yang minum itu lebih jahat dari pembunuhan. Kenapa? Dengan minum, dia bisa memperkosa orang. Dengan minum, dia bisa membunuh orang. Itulah kejahatan yang dilarang oleh Allah. Jadi oleh karena itu tidak ada yang tidak tadi dikatakan tanpa kesadaran. Tidak. Allah menyebut di dalam Al-Quran, Pak. Walaupun dia tobat, tapi kalau dia dalam syirik tidak diampuni. Surat keempat ayat 18, Mas. Surat An-Nisa ya, Bib? Ya. Ayat 18. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah tobat diterima oleh Allah dari orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Tidak ada alasan. Siapa yang mati dalam keadaan jelas-jelas kafir, pasti neraka. Tidak ada lain, tidak. Dan Allah tidak mengampuni, tidak menerima tobat. Orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, baru dia mengatakan, aku percaya dengan Allah. Tidak. Contoh siapa? Fir'aun. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa. Ketika sampai di belah laut, Fir'aun pun mengatakan, hei kamu lari ke laut. Emangnya saya nggak kejar, saya tetap akan kejar. Dikejar sama Fir'aun. Sehingga ketika Nabi Musa udah selamat, Allah lepaskan air laut. Sehingga Fir'aun itu tenggelam dalam laut. Kemudian Fir'aun mengatakan apa di dalam Al-Quran? Setelah laut itu bercampur kembali, Fir'aun mengatakan, aku percaya dengan Tuhannya Musa. Kemudian dijawab oleh Allah, sudah tidak aku terima. Kau sudah aku tempatkan di neraka. Boleh dibaca di Quran. Sudah tidak bisa. Ketika dalam sakaratul maut, dia baru bertobat, Mas. Lah kan ngawur. Nggak bisa. Tobat itu masih seger. Kita tobat. Sebelum ruh itu keluar. Masih diterima. Iya, tapi kalau sudah sakaratul maut, dia mengatakan, bayangin Fir'aun. Aku percaya dengan Tuhannya Musa. Enggak keterima. Kata Allah di Quran. Jangan. Oleh karena itu banyak, Mas, di antara kita. Naudzubillah, mudah-mudahan jauh dari kita. Yaitu orang yang dalam keadaan peminum. Ketika sudah sakaratul maut, di tempat tidur di rumah sakit, isinya selang. Bahkan makan sendiri nggak bisa, minum sendiri nggak bisa. Kemudian dia kasih tahu saudaranya, aku sekarang nggak mau minum lagi. Bagaimana mau minum lagi? Emang udah nggak bisa. Oleh karena itu tobat itu jangan sampai, yang paling bagus tobat kesadaran sendiri. Yang kedua tobatnya disuruh dokter. Hei, kalau kamu nggak berhenti minum, mati loh kamu. Dia bisa tobat. Yang ketiga tobat sudah tergantung sakaratul maut. Mau atau tidak mau. Lah yang ketiga ini yang celaka. Mumpung masih sehat. Mumpung masih kuat, masih segar. Tobat, jangan menyekutukan Allah. Dengan apapun. Berarti seperti kita minum, kita berarti tidak percaya perintah Allah. Tinggalkan. Jauhi, kata Allah. Boro-boro. Suruh menjauhi kita. Nah, itu namanya taat kepada Allah. Berarti bukan syirik. Tapi kalau matinya jelas-jelas syirik, didoakan saja tidak boleh. Kira-kira demikian. Baik, Bib. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya langsung kepada ibu-ibu di sini. Siapa yang ingin langsung bertanya dengan Habib
ya tentang tema hari ini, yaitu kita memohon kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Ada? Silakan. Ada yang ingin bertanya langsung dengan Habib? Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silakan Ibu, Bapak. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Silakan, Ivan, Pak. Bib. Ya, kan tadi pada saat di awal sholat itu kan harus dalam keadaan kondisi hati yang bersih dan suci, Bib. Terus bagaimana kalau kita misalnya lagi marah-marah gitu loh, Bib, atau lagi sedih banget. Nah, itu bagaimana, Bib? Karena kan sarannya katanya kalau lagi marah-marah lebih baik dibawa ke sholat gitu loh, Bib. Mohon penjelasannya, Habib. Makasih, Bib. Halo. Ya, Ya, baru kedengaran, Bib. betul. Apa yang dikatakan Rasulullah? La taghdab. Ada orang yang minta nasihat, jangan marah. Datang lagi seminggu kemudian. Ya Rasulullah, nasihati aku. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Kenapa? Sebab kalau kamu marah itu bukan dirimu, kata Rasulullah. Sesungguhnya kamu ini setan. Setan tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Tetapi kalau kalian melihat setan, maka dirinya itulah setan. Yang sedang marah itu. Oleh karena itu kalau nggak percaya Mas Ivan, kalau ada orang yang marah, ambil gambarnya. Tidak ada orang yang marah itu wajahnya indah. Tidak ada satupun. Karena wajahnya sudah berubah jadi setan. Seluruh orang marah, wajahnya tidak ada yang mengenakkan. Celaka dia. Oleh karena itu apa? Dikasih tahu cirinya oleh Rasulullah. Matamu akan menjadi merah. Apa sebabnya? Sebab berapa banyak saraf yang pecah gara-gara marah. Sehingga pecahan daripada saraf itu sampai masuk ke dalam mata. Sebagaimana matanya setan itu warnanya merah. Jelas. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, hai manusia, hai Mas Ivan, kalau kamu marah, jangan sampai istrimu juga marah. Kalau ada satu orang muslim marah, jangan yang lain marah. Nasihati dia. Redakan dia. Karena apa? Kalau dia dalam keadaan marah, suruhlah, kata Rasulullah. Dia mengambil wudhu. Sebab setan itu paling benci dengan wudhu. Pasti dia akan reda. Kalau kemudian dia dalam keadaan berdiri, suruh dia duduk. Kalau dia dalam keadaan duduk, silakan telentang. Agar setan itu keluar. Siapa yang marah sesungguhnya dia sedang jalan menuju neraka jahanam. Bagaimana kita sholat dalam keadaan kita masih marah? Gak boleh. Harus marahnya dibersihkan dulu. Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar setan yang ada dalam tubuhnya keluar bersih. Kalau tidak, percuma. Sebab Allah tidak menerima sholat kecuali yang ikhlas. Jangan sampai kita capek sholat, ternyata kita masih kesal. Demikian juga syarat kita sholat berjamaah. Siapa yang sholat berjamaah, kemudian dia benci atau marah kepada imam, maka dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nggak boleh. Apapun yang dijalankan imam, ikuti, walaupun salah. Nanti selesai, tambahlah dengan sujud sahwi. Walaupun salah, tidak boleh imam itu dimusuhi. Tidak boleh dimusuhi. Itulah kepentingan kemuliaan. Oleh karena itu, kalau kalian marah sebelum sholat, mohonlah kepada Allah. Bersihkan hatimu. Sebelum kamu mengucapkan kalimat-kalimat mulia dalam sholat. Hati-hati.
Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kalian mau salat, adzan terlebih dahulu. Sebab setan itu akan lari. Bahkan dia larinya terkencing-kencing. Kemudian ikuti dengan qomat. Kemudian sebelum kalian mengucapkan takbiratul ihram, berlindunglah kepada Allah. Sehingga ketika kamu dalam sholat, kamu ini hatimu akan dijadikan tenang dan tentram. Sehingga Allah katakan apa? Fathuli fi ibadi, wathuli jannati. Hai orang-orang yang bermulia, yang hatinya bersih, masuklah ke dalam golonganku, masuklah dalam ibadahku. Kalian aku masukkan ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr. Kira-kira Mas Ivan, insya Allah, kalau kita mengetahui bagaimana keadaan orang marah, tentu insya Allah kita tidak akan pernah marah. Marah yang dibetulkan itu adalah marah karena kita melanggar aturan Allah dan Rasul. Kalau Anda punya anak melanggar aturan Allah dan Rasul, Anda harus marah. Itulah yang disebut marah karena Allah. Dibolehkan. Siapa yang marah karena Allah? Dibolehkan. Tetapi yang di luar itu urusan dunia kecil. Jangan kadang-kadang urusan dunia kau jadikan marah. Celakalah. Sebab Rasulullah menasihati lagi. Hai Aisyah istriku. Bagaimana kita akan merasakan nikmatnya hidup berumah tangga. Padahal hidup berumah tangga itu nikmatnya surga. Tetapi kalau kamu marah, maka surga yang ada di dalam rumahmu itu akan hilang. Gara-gara Sayyidina Aisyah, Rasulullah tinggal di rumahnya Aisyah. Kemudian Sofia, istri Rasulullah yang lain, sedang memasak roti. Dan dia ingat Rasulullah. Kemudian dia ambil tempat, kemudian bersama tempatnya itu dikasih roti. Diserahkan ke rumahnya Aisyah agar diberikan kepada Rasulullah. Maka makanan itu diambil oleh Aisyah. Kemudian piringnya dilempar oleh Aisyah. Aisyah marah. Maka dinasihati oleh Rasulullah. Kira-kira demikian Mas Ivan. Terima kasih Habib. Allah, bagus. Mas Andi, sudah ada nih. Iya. Ini masih ada satu pertanyaan dibaca atau? Boleh. Silakan Mas. Baik, sebelum dibaca, Bapak-bapak yang ingin berinfak untuk Majelis Ta'lim An-Nur, nomor rekening sudah di-share di chat room. Pertanyaan dari Sandri Aryat. Assalamualaikum, Bib. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Habib kan katanya dulu kalau Nabi dan umat yang terdahulu itu kan nggak bisa masuk surga sebelum Rasulullah dan umatnya masuk. Pertanyaannya kalau ada umat Nabi yang disiksa berpuluh ribu tahun, bagaimana, Bib? Apakah mereka harus nunggu dulu di padang mahsyar? Terima kasih, Bib. Bagaimana? Tolong disingkat, Pak. Jadi, apakah kalau ada umat sebelum Nabi Muhammad, ya, itu harus menunggu umatnya Nabi Muhammad dulu, walaupun umatnya Nabi Muhammad itu harus disiksa berpuluh ribu tahun dulu, Bib? Ya. Mas, siksa kubur itu tergantung amal. Kalau amal kita baik, kita sudah mendapatkan surga di kubur. Surga itu ada 3. Dia masih hidup di dunia sudah mendapatkan surga. Dan itu surga itu di mana kata Rasulullah? Ada di dalam rumah tanggamu. Rumah tangganya dikasih tentram. Dia belum mati tapi sudah merasakan surga. Itu namanya surga dunia. Kemudian surga kubur. Apabila dia beramal baik, dia sudah merasakan surga. Di dalam kubur dia diberi kenikmatan. Bahkan kata Rasulullah, dia walaupun orang yang pertama kali mati dalam Islam, dia bukan menunggu. Tidak. Tetapi sama Allah diberikan kenikmatan kemakmuran. Bahkan dia bisa menerima rezeki dari Allah. Dia punya kendaraan lebih bagus daripada kendaraan di dunia. Dia punya rumah lebih besar daripada rumahnya di dunia. Apa yang dia rasakan? Mereka tenang dan tentram di dalam kuburnya. Itulah yang disebut surga di dalam kubur. Ada juga yang celaka. Mereka mendapatkan azab neraka di kubur. Itulah yang disebut dengan azab kubur. Jadi enak, bahkan orang yang amalnya baik, dia seolah-olah ketika kita baca Al-Quran, di dalam Al-Quran, mereka itu ditidurkan Allah, seolah-olah ketika dibangkitkan, dia seolah-olah baru saja tidur. Dia tidak terasa, karena nikmatnya yang diberikan Allah.
Nanti baru dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihitung lagi amal baiknya, ditimbang, kemudian dilewatkan siratal mustaqim. Dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kira-kira demikian. Oleh karena itu celakalah orang yang berdosa, dia akan mendapatkan azab di dunia, dikubur atau di akhirat. Oleh karena itu kita mengharapkan surga. Ya Allah, berikan aku surga dunia, surga kubur, dan akhirat. Kira-kira demikian, Mas Andi. Baik, Bib. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bib, kita tutup pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, Bib, kita doakan Amira dan Sulaiman hari ini ulang tahun, dan hari dan tanggalnya sama, Bib. Harinya bersama dengan 2 Desember 212, Mas. Betul, 212, Masya Allah ya. Masya Allah, Sulaiman sama Amira yang berulang tahun. Demikian juga kita prihatin Mbak Nur yang sedang sakit. Mudah-mudahan kita doakan juga dia sehat walafiat. Kira-kira demikian. Mas Andi, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, sungguh Engkau maha kuasa, Engkau maha segalanya. Maka berikanlah keberkahan kemuliaan-Mu kepada kami. Karena Kau telah angkat Nabi kami Muhammad SAW, maka balaslah dia sebaik-baik balasan yang telah Kau janjikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berkatilah kami, muliakan kami, anak-anak kami, teman-teman kami, saudara kami, terutama Majelis Taklim An-Nur, terutama kepada pimpinannya, Mbak Nur, Mas Sandi, demikian juga Mas Sandi dan teman-temannya semua yang mengusahakan terselenggaranya Zoom ini. Ya Allah, balaslah dia dengan sebaik-baik balasan. Muliakan kami semuanya yang hadir ataupun yang berhalangan. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat. Panjangkan umur kami dalam taat. Berikan kami rezeki yang banyak yang tidak Kau azab. Jauhkan kami dari segala musibah dan fitnah. Ya Allah, jagalah kami, anak kami, keluarga kami, dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, bersihkan hati kami, karena Engkaulah sebaik-baik pembersih. Maka jagalah hati kami. Muliakan kami, agar kami di dunia dikubur kelak serta menghadap-Mu dalam keadaan dengan hati yang bersih. Ya Allah, muliakan kami, keluarga kami, terutama jauhkan kami semua dari segala penyakit, penyakit badan maupun penyakit hati, terutama penyakit corona yang sedang merebah ini. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang sedang sakit corona. Wabil khusus Bapak Gubernur kita, Anies Baswedan, yang sedang terkena COVID-19. Demikian juga Mas Reza, Ahmad Reza Pahlavi, Wakil Gubernur, yang istrinya sering juga hadir di sini. Mudah-mudahan dia diselamatkan, disehatkan badannya semua. Demikian juga orang-orang yang sedang sakit di antara kita, agar semua dihilangkan penyakit corona dari muka bumi ini. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami. Muliakan Amira dan Sulaiman. Jadikan dia sebagai anak-anak yang solehah dan soleh. Ya Allah, muliakan kedua anak ini menjadi anak yang kebanggaan orang tuanya, kebanggaan Nabinya Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan mereka berdua ini sebagai anak-anak yang pandai ilmu dunia, pandai ilmu akhirat. Ya Allah, berkatilah dia jalan hidupnya. Hilangkan segala gangguan dari mereka. Demikian juga teman-teman kami yang hari ini juga berulang tahun. Ya Allah, kami mohon kepadamu, pelihara kedua anak ini. Jadikan dia permata hati kami. Dia adalah orang-orang yang kami syukuri hari ini, karena Kau telah berikan umur panjang kepadanya. Ya Allah, berkatilah mereka semuanya. Terutama Mas Sandi, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah. Terutama dari fitnah-fitnah dunia maupun fitnah kubur dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang mulia, sehingga dapat memimpin kami bersama-sama menuju ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jagalah kami semua. Bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di kubur dan di akhirat, dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniya niya sallallahu ala mana wa habibina ali wa ila khadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul, Mas. Kabul, Bib. Terima kasih, Bib, sudah. Ada istri wakil gubernur? Ibu tidak ada. Sayang sekali ya. Mudah-mudahan suaminya sehat. Amin. Istri juga sehat, insya Allah. Amin. Baik, teman-teman, bapak-bapak dan ibu, terima kasih sudah bergabung. Kita sampaikan terima kasih kepada Habib ya. Moga-moga Habib selalu sehat, selalu. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Mas Andi. Ini saya setelkan lagu Al-Itiraf sambil bagi yang ingin live silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya, Beb. Amin, doakan terus Pak Asraf. Ya, makasih, Beb. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi Allah, wala aqwa ala nari jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Terima kasih semuanya. Saya off ya ininya Zoom-nya. Amin. Sampai ketemu Mas Andi. Jazakallah khair, Bib. Saya live betting ya. Semua jamaah, assalamualaikum.